Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Devita Nur Azhara dengan NIM 280 16184. Saya dari Universitas Mula Warman. Izinkan saya untuk mengenalkan kalian ke dalam dunia pasar modal. Jadi apa sih penanaman modal itu? Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi, untuk tujuan penanaman modal itu adalah untuk mengembangkan kegiatan bisnis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung pembangunan ekonomi. Tidak hanya dalam ranah nasional, tujuannya juga di ranah internasional, yaitu untuk mendorong daya saing usaha nasional. Hal tersebut tentu mampu mendorong daya saing usaha nasional untuk semakin meluas. Nah, jenis penanaman modal ini ada 3, yaitu crowd-based financing. Bentuk ini dia merujuk pada jenis pemberian dana dari masyarakat kepada suatu pemilik bisnis. Umumnya crowdfunding ini berlangsung melalui internet. Bentuk crowdfunding ini biasanya dapat berupa donating model, lending model, dan investment model. Yang kedua adalah foreign direct investment. Jenis foreign direct investment ini adalah aktivitas pemodalan kepada perusahaan asing dari seorang pemberi dana individu atau perusahaan tertentu. Dalam hal ini, foreign direct investment memiliki 3 kategori. 3 kategori itu adalah investasi horizontal, investasi vertikal, dan investasi konglomerat. Yang ketiga itu adalah debt financing. Jenis debt financing ini memberikan dukungan dana berupa pinjaman yang kemudian perusahaan tersebut perlu mengembalikan pinjaman pokok dan bunga kepada pemodal. Dalam kegiatan ini, masyarakat dan perusahaan bisa memberikan pembiayaan usaha. Nah, hukum penanaman modal ini terdapat asas-asasnya. Ada sekitar 10 asas. Tapi yang saya ambil itu cuman 4. Jadi yang pertama itu adalah asas kepastian hukum, yaitu meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Yang ketiga adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat adalah asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, setelah paparan informasi yang sudah diberitahukan, mungkin banyak yang berpikir, oh, kayaknya penanaman modal dan investasi itu nggak ada bedanya sama sekali deh. Tapi pada realitanya penanaman modal dan investasi itu berbeda pada tujuannya. Jadi dalam penanaman modal, itu penanaman modal bertujuan untuk kontribusi pengembangan usaha dan selalu berkaitan dengan bisnis. Sedangkan investasi itu dia hanya mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan meraih keuntungan dari sejumlah dana yang ia tanam di suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan dadah. Bye-bye.